Tapi kalau misalnya aku bikin tim PSIM ya aku maunya seperti ini. Ada Afif ini siapa nih gini-gini kan. Gigi siapa nih kan. PSIM aku Cici sama coach itu baik-baik saja, nggak ada masalah. Ya tim ini tuh aku harus akui luar biasa sih. Teman-teman ini nggak pernah nuntut apa-apa. Pokoknya main tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Radar Jogja, podcast main bola. Podcast main bola, ayo dengerin. Jawab pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Gyarazi Aufa Taruna, nama agak susah nih. Atau yang akrab disapa Mas Razi. Mas Razi. Kalau teman-teman selama ini mungkin banyak yang sering terekspos Cik Liana ya mungkin ya. Ini ada, tapi sini ada Mas Razi juga yang 2 tahun ini menjadi manajer PSM Jogja. 2003 Mas ya? 2023. Waktu itu masuknya pas musim udah mepet tuh. Ya mepet. Makanya pertandingan pertama waktu itu lawan Bekasi tuh punya dan kita kalah 2-3. Itu aku belum bisa masuk games, masih nonton di atas. Oke. Waktu itu tuh. Belum belum definitif waktu itu ya. Masih asisten manajer juga waktu itu, belum langsung jadi Manajer. coach kas waktu itu kan. Oh iya betul. Usianya yang masih cukup muda, 25 tahun. 24 tahun. 24 tahun. Sudah didapuk sebagai manajer PSM dan sukses. Sukses dengan PSM juara Liga 2. Nah, ini langsung aja Mas. Ini gimana sih Mas kok bisa akhirnya pilihan Mas Raji yang masih muda ini bisa masuk ke PSM ini gimana Mas? Cerita dikit Mas. Awalnya. Ya, awalnya. Oke, jadi memang kalau aku pribadi tuh suka banget sama bola sih. Maksudnya bola ya. Kalau mungkin orang-orang kan suka MU, kalau aku tuh kan Liga Inggris. Kalau klubnya Arsenal memang. Jadi makanya kan tipikal pemainnya aku juga suka yang muda-muda. Oh gitu. Tapi memang aku nonton semua Crystal Palace, nonton macam-macam pokoknya kayak tim-tim kayak Sheffield, semuanya kita nonton kan, Burnley dulu kan zaman Norwich. Jadi memang suka bola gitu. Oxford nonton nggak Mas? Oxford ada pemain nasional ya. Jadi memang suka terutama Liga Inggris. Jadi dari dulu memang suka dan dulu sempat main bola juga gitu. Makanya dulu nih kemarin di Bayangkara ada pemain namanya Reza Kusuma. Itu dulu aku main bareng dia. Satu angkatan dulu. Luar biasa. Sempat main ke Spanyol dulu, ikut Liga Kompas gitu dulu. Cuman kan nggak bisa menjaga badan ya. Jadi kita nggak bisa jadi, ya maksudnya nggak emang aku dulu kiper mainnya. Bisa berapa itu? Jadi gaya-gayanya kayak Andri Tani lah dulu kan. Tapi ya masih kecil, cuman kita sadar lah aku nggak mampu. Jadi tapi love of the game-nya nggak, kecintaan sama sepak bola nggak hilang. Jadi nonton bola terus gitu. Jadi itu sih. Terus habis itu waktu itu tuh ceritanya unik sih. Jadi aku pernah tadi udah sempat kita ngobrol di belakang ini, pernah coba main Liga 3. Waktu itu bikin namanya Inter Banten gitu kan, sama teman-temanku yang kuliah di Australia sama di Inggris. Waktu itu teman-temanku SMA lah kan gitu. Terus kita coba invest pakai uang kita sendiri kan tuh, pertama kali nggak tahu hutannya sepak bola. Kita udah lumayan ya keluar banyak lah untuk kita ya, maksudnya pada saat itu. Dan tiba-tiba Kanjuruhan waktu itu, liganya berhenti. Waktu itu nggak ada degradasi ke Liga 2. Itu yang semuanya kerangkanya stop. Terus kayak teman-temanku kan kayak, nah ini kapok gitu teman-temanku. Nah ini yang sebetulnya kan disayangkan karena teman-temanku waktu itu maksudnya mereka punya uang lah bahasanya, terus punya modal lah ya. Tapi karena mungkin trauma sama kejadian itu, jadi nggak mau sedikit bola lagi di Indonesia, tapi tetap bola. Nah, mama pun juga bilang kamu awas ya main bola lagi gitu bahasanya. Karena kan mungkin untuk usia segitu kan terlalu banyak spendnya, sementara aku mungkin bisa spend untuk ya bisa nyicil rumah, beli mobil kan lebih, tapi aku ya keluarnya untuk bola gitu. Nah terus akhirnya ada satu temanku namanya Mika. Nah dia chat aku, Ras ini ada Ciliana cari manajer gitu. Karena mungkin perubahan dari yang sebelumnya ya gitu. Manajer apa Mik? PSIM. Aku tuh Ciliana pun nggak tahu gitu. belum tahu. Karena aku kalau dulu jujur kalau Liga 1 itu ngikutnya Liga 1 doang. Liga 2 nggak terlalu gitu. Jadi cuma Liga 1 dan Persija. Makanya ini
nanti jadiin cerita keren ya. Aku ngidolain BP soalnya. Jadi kan musim depan ketemu BP. Sama-sama manajernya. Nanti siapin ya. Ini satu satu level ini. Enggak, tapi kemarin pikirnya itu pengen lawan BP karena idola aku aku suka Messi Jalil, tapi Liga 1 aja kan kalau untuk Liga Indonesia gitu. Jadi waktu itu belum tahu, terus dia ngomong mau jadi manajer PSIM. Lu yang bener, Mi. Aku tahu PSIM klub besar dengan supporter, tapi maksudnya nggak tahu pemainnya siapa tuh nggak tahu gitu. Tapi yang Dewa kalah lawan Dewa itu aku nonton. Aku lihat karena kalau itu kan udah final gitu kan kita nonton. Tapi kalau yang awal-awal kan enggak. Jadi wah ini kan klub lama ini. Jadi aku bilang lu serius, Mi? Kamu gitu kan. Ini yang benar gitu kan. Iya benar. Nah, kebetulan waktu itu aku lagi di Australia. Lagi ngejar nonton Piala Dunia Perempuan nih. Berarti passionnya dari dulu sepak bola. Aku nonton kalau saya mau incer nonton Piala Dunia Perempuan. Waktu mainnya di Australia karena kebetulan kan aku ibaratnya ya rumah kedua lah gitu. Jadi nonton gitu. Terus tapi gue lagi udah ada wawancara Zoom aja. Zoom terus ketemu sama Cici. Aku kirim CV. Nah, Cici tuh kayaknya ya waktu itu kagetnya ini muda banget gitu, 24 tahun. Mungkin dia, aku nggak tahu ya, yang dibicarain dia mungkin lebih mateng atau apa gitu. Terus, tapi pas ngobrol, ya aku ceritain lah visi misiku apa, idealisme aku apa, pengalamanku apa gitu. Karena memang kan nggak banyak, jadi yang ya aku jual diriku lah gitu. Karena memang pengen sejujurnya, pengen banget gitu. Terus Cici ngomong, Ras sejujurnya aku tadinya manajer tim, tapi waktu itu ngomongnya, aku tapi suka nih sama kamu, cocok, ngomongnya gitu. Aku nggak tahu tuh adik kandidat lain apa nggak, aku juga nggak tahu. Tapi dia ngomong aku cocok. Gimana kalau gini? Karena kamu masih terlalu muda, kamu jadi assistant manager dulu. Tapi kalau nanti kamu pantas, kamu maju. Gitu. Jadi makanya waktu itu di awal musim, Coach Kas menangkap dua-duanya. Gitu. Akhirnya oke. Terus waktu aku masih di Australia terus, Cici udah mulai kirim-kirimin tuh. Uji coba PSM lawan lawan PSPS ya. Nah, itu tuh aku nonton tuh live tapi dari Australia gitu. Terus itu kan timnya udah kebentuk tuh. Makanya waktu itu pertama kali aku ke Jogja, aku ingat banget tuh, job desk pertama aku apa? Jemput Rakis dari bandara. Aku ingat, tuh Ras tolong jemput Rakis dari maksudnya ada aku Rakis dulu dari bandara. Jadi aku juga baru pelajarin timnya, ini tuh timnya gitu loh. Nah, makanya kan kalau masuk ke yang sekarang, ini aku jangan diserang ya. Tapi maksudnya apa ya? Buat aku di sepak bola ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu. Cuman balik lagi karena mungkin kecintaan aku sama Arsenal juga, approachku soal sepak bola itu kan berbeda gitu. Makanya musim lalu kan, ya aku lebih ke maintenance gitu. Aku baru mulai bisa bergerak kan setelah mendekati pertengahan musim Coach Kas kasih ke aku jabatannya. Dimana waktu kan aku udah manajer kan itu biasa window yang aku pegang tuh. Kan aku datengin Samuel, sekarang Pancar, Fadila Akbar, Alfrian Toniko yang di Dewa sekarang, Arya Gerian gitu kan. Jadi memang tipe ke pemainku tuh kayak gitu loh. Muda-muda. Artinya aku tuh karena suka nonton bola, jadi aku percaya eye test, mata. Mata ya. Jadi betul. Aku kadang-kadang suka, kan sekarang sepak bola dengan media ini kan bersinergi luar biasa. Dan kadang-kadang hype-nya ini kan dibangun. Nah, aku tuh nggak percaya kalau itu. Jadi aku suka underrated player dalam tanda kutip ya. Jadi aku suka pemain-pemain muda, kerja keras. Buat aku itu. Dan menurut aku pemain-pemain bukan cuma kerja keras aja, juga luar biasa. Cuman mungkin karena exposure-nya tidak sebesar itu, jadi kesannya kayak ini pemain siapa sih? Ya, betul. Nah, terus kan seperti itu. Jadi waktu makanya kan selesai itu musim itu. Aku nggak, ya intinya kan nggak berhasil lah waktu itu. Ibaratnya ya aku rasa sih transfer window itu sedikit merubah lah, tapi tidak bisa berbuat banyak lah gitu. Nah akhirnya kan musim baru aku bilang sama Cici, kalau kita mau kerja sama ya aku harapnya, karena gini, aku tuh bukannya sombong apa gimana, tapi biasanya aku tuh pengen kerja bola ini kan oke, aku dapat gaji pasti, tapi aku pengen idealisme aku tuh bukan artinya apa kataku nggak juga, tapi tersalurkan gitu. Aku juga bukan yang coba bisa tanya coach, mungkin coach Eto apa coach Erwan, aku nggak pernah coach harus pasang, enggak, tapi aku pengen idealismeku tersalurkan lah, inilah. Makanya aku bilang sama Cici, tapi kalau misalnya aku bikin tim PSIM ya aku maunya seperti ini. Waktu bilang aku maunya timnya muda, orang yang kerja keras dan terbukti malah lebih gampang gitu kalau orangnya. Jadi buat aku nggak ada yang salah gitu kan, ada tim yang
oh maunya pemain-pemain Liga 1 semua. Iya. Gitu. Kalau aku waktu itu nggak gitu. Aku lebih prefer pemain Liga 2 yang terbaik musim lalu, yang masih muda, yang masih lapar. Aku lebih enak kerjasamanya ngerasa seperti itu. Jadi aku nggak bilang ini salah atau benar, tapi ini caraku. Gitu. Makanya jadi ini cara yang aku bangun. Jadi aku juga bilang gitu sama diriku waktu itu, cerita juga sama mama. Aku tuh lebih mending ngambil keputusan yang nggak populer, tapi menurut aku tepat tuh. Dibanding nggak populer, populer tapi nggak tepat. Karena ujung-ujungnya sama gitu loh. Makanya kan awal musim kan kayak waktu itu ya, nih Qaddafi mohon maaf ya kan, Qaddafi ini siapa nih gini-gini kan, Gigi siapa nih kan gitu-gitu kan. Mungkin kan kita yang biasa tuh ya Lucky gitu kan, tapi sisanya ya apa ya, banyak yang diragukan lah, termasuk transfer window kemarin gitu. Karena buat aku apa ya, kemarin itu kita tuh banyak senjata cadangan yang belum dimaksimalkan. Token, Lulam, Luiki, Mofu, masih ada Vigo. Jadi aku rasa kita belum tempat untuk mencari dari luar. Kecuali nih, kita sudah coba yang pertama, coba yang kedua, masih deadlock. Baru kita harus cari orang lain. Dan aku juga mementingkan kemaslahatan tim juga gitu. Tim ini sudah enak banget. Apa ya, tim ini tuh aku luar biasa sih. Teman-teman ini nggak pernah nuntut apa-apa. Pokoknya main tanggung jawab gitu. Jadi ya enak aja ngejalaninnya, bisa tidur kita gitu. Jadi seperlunya aja gitu. Jadi batasannya pemain juga tahu mana yang harus di ini mana enggak. Jadi apa ya, dengan pilihan pemain seperti ini apa ya, luar biasa gitu. Ini berkat kerja keras teman-teman lah gitu. Jadi dan aku jadi senang juga, itu keyakinan aku ini tepat gitu. Nah aku kan juga sempat goyang juga kan. Apa ini gue salah ya? Tapi aku tetap enggak, ini gue benar. Saat goyang itu saat kapan? Ya waktu itu kan pas yang sebelum lawan Kudus itu toh. Oh iya. Makanya kan kita membuat keputusan ekstrim itu gitu. Saat mengganti Coach Seto itu. Iya betul. Jadi sebenarnya kan orang juga banyak tanya kan. Nah kalau aku sih, kalau into detailnya nggak mau juga sebetulnya. Intinya PSIM, aku, Cici sama Coach Seto baik-baik saja, nggak ada masalah. Cuman memang keputusan itu harus diambil aja gitu. Ya, ya kayak Erick Thohir sekarang ya. Kita sudah tahu, cuman bukan untuk konsumsi publik gitu. Intinya aku respect sekali Coach Seto membantu banyak dengan tim ini, tapi aku rasa itu harus diambil gitu ya. Karena apa ya, lebih ke variatifnya aja sih gitu. Kayak sekarang, dan aku sebetulnya sudah balik lagi kan nonton Arsenal juga, nonton City, kayak Rio Hardiawan main di inverted fullback. Itu buat aku bener kan? Seperti apa ya, seperti nonton bola tuh enak gitu. Iya. Suka gitu. Karena memang buat aku sekarang, aku sukanya sih kalau main bola pakai 3 back. Aku sukanya seperti itu, bikin artinya ini modern, nanti jumlah pemain di depan lebih banyak, kita bisa pegang bola lebih banyak, sirkulasi lebih bagus kan, seperti itu. Jadi itu, nah kan Coach Erwan kebetulan sepakat sama saya. Jadi kita mainkan itu. Karena Rio kan gelandang. Jadi Saku itu juga sebagai center back, karena dia kan punya kelebihan Saku mah Crossing. Umpan progresif di antara lininya itu. Makanya kan dengan 3 back dia berani drive. Gitu. Jadi lebih memaksimalkan pemain aja dengan formasinya Coach Erwan. Ini profisiat ke Coach Erwan ya. Ini luar biasa Coach Erwan. Memang apa ya, beliau selalu ganti-ganti line up. Artinya dia melihat satu lawan, kedua form. Jadi persaingan tuh makin seru tuh di situ. Gitu kan, Roken tuh muncul lagi, terus Vigo kemarin juga bagus, terus Gulam yang sempat awalnya kayak aku pun kayak ini Gulam kenapa nih musim ini. Tapi ternyata sekarang juga luar biasa gitu. Itu gitu sih. Jadi apa ya? Ya itu sih, banyak ininya. Kan akhirnya pada tahu kan, Marcel Pesi orang yang ngerti bola. Iya. Paham dia. Paham bola dan sebenarnya itu yang selalu kita bahas. Benar-benar ketemu Pak. Mereka mencari bukan pemain bintang, tetapi pemain yang terbaik posisinya. Putra gimana Pak? Ya, jadi kan sebelumnya kita juga penasaran Mas Rasi, terus terang. Karena saya tertarik dengan positioning dan cara mainnya Yusaku sama Rio. Betul. Iya kan? Betul. Nah, kemarin baru kita dapat bocorannya sedikit waktu Coach Ananto datang itu kan. Itu bekas asistennya Erwan juga gitu kan. Ya. Nah, ternyata memang ini adaptasi sepak bola modern. Betul. Yang nggak pernah dipakai oleh liga-liga yang klub-klub Indonesia di sekarang. Ya. Makanya kemarin begitu saya ditanya, ini lawan Bayangkara sama PSIM, ini gimana? Saya bilang
Bayangkara pemain bintang. Tapi cara main sepak bola Indonesia. Iya. Ini PSIM ini minim bintang. Ya. Tapi mereka tahu juga bagaimana cara main bola yang baik. Ya. Nah, itu yang kemarin sempat kita rasani, Mas. Ya. Jadi memang ya vlog taktikal flexibility-nya Coach Erwan luar biasa, dan Coach Erwan ini aku sangat acungkan jempol kepada beliau. Aku sampai ngomong, coach kamu luar biasa, itu karena waktu yang dia punya itu sangat singkat. Tapi dia berani melakukan perubahan yang ekstrim. Walaupun dia kan selalu ngomong ke Mas Ngobong misalnya kayak, oh kita cuma meneruskan saja. Itu mungkin kan bahasa PR kalau menurut saya ya. Tapi sebetulnya di dalam ini dia melakukan taktikal yang lumayan berisiko sebetulnya gitu loh. Karena kan pemain harus biasa dengan itu menurut saya ya, dan Coach Erwan luar biasa sih kalau aku sih gitu. Dan ini juga ya pasti Coach Eto juga berpengaruh juga dalam membangun tim. Karena Coach Eto ini kan kalau saya melihatnya beliau, kalau aku mandang beliau tuh dia Ancelotti. Kalau aku Coach Eto, dia tuh man to man manajemennya luar biasa. Pendekatan ke pemainnya luar biasa. Tuh, dan dia secara psikologi timnya Coach Eto tuh luar biasa. Auranya tuh bener-bener top ya. Top. Coach Eto tuh top. Auranya luar biasa. Jadi aku respect itu pemain. Dan pemain juga jadi sekarang ini juga pasti karena Coach Eto juga. Beliau menerapkan yang 3-4 hari di Kaliurang itu menurut aku berdampak banget tuh. Itu kan Coach Eto yang atur yang ngatur semua. Iya, jadi menurut aku Coach Eto itu sih manajemennya luar biasa. Nah, mungkin kalau Coach Erwan kelebihannya di taktikalnya. Jadi ya menurut aku apa ya? Menurut aku sih ini Tuhan. Karena gini. Aku nggak mau bahas tim lain lah, tapi aku bahas tim aja. Menurut aku sepak bola itu siklus. Nah, Liga 1 ini aku jadi ngomong Liga 1 ya. Cuma gini, aku nggak ngomong Liga 3, gimana ngomongnya? Liga 1 itu liga. Sulit. Tapi menurut aku sulitnya Liga 1 itu kualitas. Contoh makanya besok. Kualitas pemainnya di sana pelatih luar biasa. Tapi secara format kompetisi itu oke. Karena liga, kita bicara liga. Artinya siapa yang menang lebih banyak itu yang di atas, ngerti nggak? Itu kalau Liga 1 kalau menurut saya. Jadi yang membedakan di situ adalah soal kualitas. Makanya Cici kan bilang harus siapkan. Itu betul. Karena kalau kita main-main menyiapkan timnya sama aja bohong gitu. Kan itu. Kita ngomong Liga 1. Kalau menurut saya, kalau Liga 2 itu kualitas ada. Tapi lebih ke formatnya juga memang harusnya kita menang setiap pertandingan. Karena kita turnamen. Kalau di ini sorry ya. Di Liga 1 hitungan saya kau menang semua, ini kotor ya, walaupun ini nggak gampang ya ini maksudnya, tapi kita hitungan aja, kau menang semua, kalah semua, kita bertahan kok. Gak cuma bertahan, Persiwa Wamena, home itu menang terus. Di luar kadang seri, kadang kalah, banyak kalahnya, runner up. Makanya, pokoknya gini, ini aku bukan ngomong Liga 1 gampang, enggak, ini jangan diputarkan gitu. Liga 1 sulit, dan aku pun bilang sama Cici, saya nggak pernah loh ke Liga 1, jadi tolong bantu saya backup dananya buat aku jangan. tapi intinya ini maksud saya mau diferensiasinya aja. Liga 1 itu formatnya udah bagus gitu. Tapi liga kan. Makanya kan sekarang Liga 2 ini LIB menurut aku membuat keputusan yang baik, yaitu mengubah, karena mungkin kemarin terlalu banyak klubnya, Mas. Jadi makanya kan sekarang ini ya korbannya tapi ya klub-klub ini, tapi tahun depan kan 24 klub. Dijadikan 10-10 jadi liga itu. Jadi main di round robin 9 tim, main 3 kali 27. 1-1 lolos, 2-2 playoff, 1-1 degradasi, playoff. Nah itu menurut aku lebih sehat. Nah kalau ini kan kita turnamen, jadi dituntut setiap pertandingan harus menang. Nah makanya balik lagi ke poinku tadi, ini menurut aku Tuhan. Kenapa? Karena gini, kita sama Coach Eto startnya oke banget. Sampai kita menutup di putaran pertama juara 1 kan, terus sempat turun, dan itu sebetulnya biasa di sepak bola. Normal. Ada flow Artem John, yes. Nah, masuknya Coach Erwan di Persiku Kudus itu tepat. Ada bung. Di saat kita butuh menang, kita menang gitu loh. Karena pas momennya. Jadi menurut aku ini Tuhan juga sih. Itu sih. Jadi kalau karena ya aku nggak membandingkan sebut tim, karena ada tim yang mungkin pas di grup naik. Cuman mungkin pas apesnya kebetulan lagi dapat dia down, itu di 8 besar yang dia harus menang gitu loh. Krusial sekali. Nah, tapi kan itu bukan salah timnya menurut aku. Ya emang siklus sepak bola bagi lagi ke format tadi gitu. Makanya kan LIB menurut aku luar biasa dengan mengubah ini sekarang kan 18, 20, 24. Nah, mungkin kalau Liga 3 mungkin aku rasa masih turnamen tuh. Tapi kan kalau Liga 2 tahun depan udah lebih baik.
menurut saya lebih sangat lebih membantu tim untuk kelihatan mana yang pantas gitu. Karena kalau pertandingan kayak gini kan kayak contoh playoff promosi kemarin Persijap lawan PSPS, bisa jadi PSPS lagi nggak hari itu dia. Form dia. Mungkin kalau diuji lagi misalnya belum tentu kan poin itu sama bola apapun bisa terjadi. Itu sih poinku. Jadi itu. Nah gimana caranya kita sekarang di Liga 1 ini kita udah bicara nggak format nih. Kita bicara murni kualitas. Udah ada VAR, wasit tidak banyak asing. Jadi ini murni kita bicara. Makanya besok ada Dewa. Waduh, kita kan mungkin anjir. Wah, ini aku harus banyak kan aku juga banyak teman-teman juga sama bos-bos. Jadi bos-bos Borneo, Dewa, KSM, semua kita kan dekat gitu. Jadi aku belajar lah. Aku terus belajar kok sama Coach Erwan, semua kita belajar. Jadi apa ya, aku masih muda, masih banyak yang harus aku pelajarin sih. Kemarin saya lihat juga interviewnya Buliana ini di satu media gitu ya. Nah, waktu milih Mas Razi ini, ya ternyata benar pakai interview yang luar biasa ya. Ya. Dan setelah masuknya Mas Razi ini, nyatanya Buliana sudah fokus di presiden direksi. Ya. Jadi ya. Sekarang ini Mas Razi berarti full semua di tim. Ya makanya gitu. Jadi menurut aku ini juga mungkin diskresi pekerjaan yang tepat gitu. Karena mungkin makanya ini udah lagi begitu hard karena si Liana itu kan selalu ngomong aku nggak ngerti bola kan itu bahasanya. Nah dia ini kan ibaratnya ya kuat di marketing, kuat di ibaratnya ya semuanya dia kuat lah, politik dia juga bagus untuk bicara sama stakeholder, semuanya dia kuat. Cuman yang dia nggak kuat teknis itu kan. Dan dia percaya sama aku dah. Mungkin kepercayaannya itu yang juga membuatkan hasil gitu. Karena mungkin kalau dia ikut campur juga, goda kayak jangan itu deh, yang ini aja pemain yang top ini kan, agak sulit juga tuh kayak gitu. Nah, ini kan karena dikasih kewenangan penuh, ya lebih enak aku jalaninnya gitu. Jadi Cici, aku report aja sih bahasanya. Dia report, bukan artinya nggak ada feedback, cuma lebih ke report gitu. Tapi kalau teknis lebih ke ya aku sama tim pelatih gitu. Karena memang tetap pelatih sih muaranya kalau aku, tetap pelatih gitu. Karena pemain ya tergantung cocok sama pelatih sih, itu sih kalau. Terus kemarin Mas Razi, berarti ini pemain kan yang scanning Mas Razi sama coach sama coach ya. Ini diskusi terus nih dalam pemilihan pelatih pemain ini. Iya, jadi waktu kan masih bareng coach itu tadi kita diskusi lah, dan alhamdulillah di PSM ini anaknya terbuka. Karena aku kan waktu itu kan masuk kita umur 24 tahun kagak ngerti bola kan. Ada Coach Erwan, ada Coach Seto. Aku ngomong coach, ini kayak kurang kan nggak gimana kan? Kita kan ya, tapi nyatanya udah kamu bicara aja, nggak apa-apa. Berarti kedua orang ini terbuka sekali. Terbuka gitu. Aku sebagai orang yang paham bola sebenarnya kan. Iya. Saya masukan nggak sama Coach Erwan? Iya, aku bilang. Aku sempet kayak ini kurang deh coach. Kadang-kadang gitu juga. Tadi kan masukan itu diterima mereka. Iya. Jadi sistemnya gini. Jadi ada kita waktu itu per posisi kita list yang pastinya masuk budget juga. Kita list pemain-pemain di per ada prioritasnya lah yang kita prioritaskan kemana. Terus aku baru jalan di situ. Tapi aku pun tetap membantu ikut memutuskan juga, tapi ya aku tahu porsinya juga gitu. Karena tetap pelatih dan moralnya. Jadi kita diskusi sama-sama yang sangat sehat. Jadi udah dari segi ranking baru aku approach 1 nggak bisa 2 gitu. Itu sih waktu itu. Oh berarti yang Mas Razi langsung yang menghubungi pemain? Iya, kalau yang menghubungi emang pasti aku. Oh, biasa. Kapong ini diem aja nih Pak. Nanya Pak. Ayo Bang, umurmu berapa sekarang? Umurmu berapa? Dia nggak usah. Umurmu sekarang? Umurmu berapa sekarang umurmu? Umurku 27. Kapan mau beli Inter Banten? Makanya malam nih. Filmnya udah punah. Udah punah. Aku umur 24 tahun masih bawa kamera di lapangan. Nah ini gimana? Tanggapan dulu tentang Mas Razi ini gimana? Kamu kan sering liputan dengan beliau. Dia salah satu yang ngeselin sih. Yang Pertanyaannya apa kayak dia? Yang lain kan nanya aman. Pas sebagai dia aduh. Ya luar biasa ya. Kita awal ketemu itu waktu di kompetisi anak-anak muda di lapangan. Musim ini apa musim lalu? Musim lalu Mas, musim ketemu. Oh, sama Coach Kas. Iya. Mas Razi dikenalkan sama Coach Kas itu kan di situ ya. Iya. Ya itu dari perjalanannya luar biasa ini. Ya gimana ya, masih muda lah aku dewe rais. Tanggil enggak? Enggak. Mas Razi biasa seperti ini. Anteng dia. Dan di PSM ini kan kita tahu sendiri ya Mas ya, kekeluargaannya kan tahu sendiri kan gimana kan keluarganya sangat erat seperti tadi Mas Razi bilang.
sama Coach Seto, Coach Erwan, mereka juga terbuka untuk diskusi ya Mas ya. Ya, betul. Nah ini sebagai apa Mas? Saya mau tanya nih, penasaran nih, sebagai anak muda yang bisa ya membawa PSIM kampiun ini gimana sih Mas rasanya, dan pengalaman ini menurut Mas Hasi gimana? Jujur ya, rasanya sih ya kayak contoh nih kemarin lawan PSPS. Gak tau ya, mungkin ini bebannya PSIM 18 tahun ini sih yang berat banget ya. Jadi kan contoh nih lawan PSPS tim kuat, aku tidak meremehkan sekali lagi ya. Enggak, tapi kita bicara statistik. Kita di kandang kalah cuma sekali sama Bayangkara 2-1. Sementara kemarin dari 4 odds pertandingan menang. Kita menang, kita seri, kita kalah 1-0, kita lolos. Ya. Cuma ini aja yang nggak boleh kejadian. Ya. Kan bahasanya gitu. Bahasanya gitu kan. Nah, tapi nggak tahu kenapa. Kan itu kan sebetulnya secara statistik kayaknya aman-aman aja sih. Betul, ada kan sampai habis itu lawan Delta itu udah disambutnya kan kayak kita udah promosi. Nah, ya kan. Jadi kan kayak waduh nih gimana ini kan? Tapi saya tuh udah yakin tuh promosi. Iya. Aku juga. Iya. Tapi pas hari ya Kebalik kebelet kamar mandi terus nih kan gitu. Tapi kan kayak ini apa bener ini kayak gini ya gitu kan kayak gitu. Kayak takut ini apa, ada kejadian apa nih, nyeruduk lah apa kan, kita nggak tahu kan. Jadi masih ya itu, makanya sampai detik peluit yang tertuasit itu baru tahu nih oke kita lolos. Sebelum itu nggak ada, benar-benar nggak nyangka. Gak berani Nggak ya? Nggak. Begitu kick off selesai? Nggak. Karena semua wartawan yang tanya nggak tak jawab. Nanti aja. Jadi makanya jadi itu sih. Jadi rasanya sih senang karena apa ya? Aku kalau pribadi ya tadi gitu. Artinya aku bisa mempertahankan itu. Artinya sekarang keputusan tidak populer itu menjadi populer. Kalau menurut aku. Contoh sekarang aku tuh senang banget lihat Gigis. Wah, Gigis ini luar biasa maestronya PSIM. Betul. Menurut aku tuh kadang nangis bayanginnya karena aku tahu perjuangan dia dan awal musim banyak meragukan dia. Ya aku nggak yang semua, tapi banyak juga yang meragukan. Saya juga awalnya gitu. Dia nabadi loh, sorry aja, nabadi loh dia, sorry. Betul. Nah makanya kan seperti ini. Terus kayak ada V sekarang, Roken sekarang kan gitu. Jadi apa? Senang gitu. Artinya ini pribadi dulu ya. Artinya secara idealisme yang aku bawa ke PSIM, bahwa aku suka pemain muda, suka pemainnya. Ya ibaratnya pemain. Aku makanya juga ngomong sama Cici, ini besok kita mulai lagi nih perekrutan. Aku bilang, Cici masih percaya sama saya nggak? Pasti. Ya aku rasa nanti pasti ada keputusan-keputusanku di Liga 1 yang akan tidak populer. Itu siklus saja. Ya aku rasa nanti ini akan terjadi lagi. Aku nggak tahu apa ya. Aku nggak ngomong artinya akan bisa enggak. Tapi menurut aku nanti pasti juga akan ada fase itu juga. Ada fase bahwa nggak populer. Tapi aku juga sadar gitu. Di dunia ini ya memang kita harus buktikan dulu gitu, baru orang bisa percaya kan. Kayak kita ngomong sama Cici kayak aku ngerti bola sih, aku tahu gini kita main 3-4-3 ya kan, semua orang bisa bicara gitu. Jadi alhamdulillah sudah bisa kita buktikan dan menurut aku sih ini bukan I tapi we. Ini we. Bener-bener pelatih luar biasa, dari semua analis, Coach Ivan luar biasa, pelatih fisik luar biasa, Coach Asep, pelatih kiper Coach Didi, Coach Seto sebelumnya, Coach Erwan juga luar biasa, berani tanggung jawab. Karena waktu itu aku jujur kan sempet down-nya itu yang bukan dia down itu ya ketika pas keputusan itu yang harus diambil. Banyak yang udah langsung berprasangka nggak baik, bahkan ada poster saya gitu, dan menurut aku itu biasa gitu. Jadi misalnya bukan dia sih, misalnya aku bisa terima gitu loh. Tapi baru kali itu ada tulisannya. Tapi aku mereka wah kok sampai iya, tapi gini, aku rasa itu caranya mereka untuk mengekspresikan ya. Yes, dan itu bagus buat saya gitu loh. Jadi aku tidak pernah kayak contoh. Bisa aja kan aku bersifat kayak misalnya, mana nih orang yang kemarin enggak, tapi justru aku berterima kasih sama dia. Karena dia ngasih teguran sama aku. Yang tanggung jawab yang kau pegang ini enggak main-main, Bang. Jadi kau jangan main-main sama PSIM. Itu cuma teguran dan aku pegang, dan aku waktu yakin keputusan itu bukan untuk main-main, makanya aku ambil. Kan gitu. Karena ada orang bilang, oh Coach Erwan ini jadiin tameng apa? Enggak. Buat aku itu harus dilakukan gitu. Jadi makanya, dan Coach Erwan ini statistik nyata loh. 8 pertandingan ya. 7 menang, 1 kali kalah itu. 1 kali kalah. Top. Dan kalahnya itu kan kata orang bilang calculated loss. Iya, di Aceh ya. Kita memang waktu itu jalanan sulit. Transi jadi mepet sekali waktu ini. Jadi memang dan nggak ada pemain, mungkin waktu itu nggak beberapa fit ya. Jadi dan supporter waktu itu kan meskipun kalah
mereka Ya, oke-oke aja gitu kan. Jadi Coach Herman ini luar biasa Pak Andingin beliau ya. Tapi Mas Razi, kita juga sempat penasaran tentang pergantian itu ya. Tapi kita kemudian menemukan jawabannya sendiri. Karena ada satu rekan kita juga, ini yang belajar mustituen gitu kan. Dia memberikan clue gitu. Kalau sebenarnya Coach Irwan ini dianggap sebagai pahlawannya PSIM, terutama waktu kasus minus 9 gitu. Itu aku sempat tahu tapi nggak pernah lihat tuh. Nggak pernah lihat, ya? Masih untuk tahun berapa? 2016. Masih SMA itu. Dan kita akhirnya berarti apa yang diambil manajemen ini benar gitu. Nah dari situ setelah menang lawan begitu, karena dibuktikan waktu menang lawan Persiko Kudus kan. Setelah itu kan kita optimisnya mulai tinggi ya. Nah, dan saya yakinnya mau lolos itu setelah menang lawan Persiko, Mas. Gitu. Karena di awal musim kita bagus, tapi setelah itu agak sedikit. Ya, memang pemain bonceng semua ini ya. Apa ya? Kalau aku selalu berpatokan tidak soal hasil, tapi soal cara bermain. Cara bermain. Karena makanya yang agak mengkhawatirkan kan cara bermainnya. Gitu. Kalau hasil balik lagi, kita nggak bisa menuntut setiap game kita menang. Yang Madrid kalau nggak berapa? 18 kali main 17 kali main menang semua aja kan gitu. Tapi kan enggak. Mereka udah punya Mbappe, artinya kan punya siklus. Artinya dan sepak bola kan olahraga momen. Yang bisa memanfaatkan momen itu yang menang. Pertama di turnamen seperti ini. Jadi apa ya? Ini itu sih jadi aku juga tahu itu resikonya dan itu pasti kalau gagal aku yang kena. Dan aku bilang ya ini harus pasang badai. Mau gimana? Balik tadi soal prinsipku tadi gitu. Ya bukan aku bilang maksudnya sama konsep enggak ini ya, tapi maksudnya kan aku berhitung gitu loh. Berhitung dalam artian aku suka kata-katanya siapa ya? Pokoknya aku bilang sepak bola itu tidak ada yang jaminan. Tapi kita sebagai pelatih, manajemen cuma meningkatkan probabilitas itu terjadi. Itu poinnya. Jadi kan kita cuma meningkatkan probabilitasnya saja gitu. Ada kan waktu ditanya juga, mungkin Mas Kopong juga jamin nggak lolos? Susah juga tuh kita jawab kan. Nah ini Mas dengan berbagai situasi ya udah berapa tahun di VS ya? 2 tahun. 1 tahun setengah 2 tahun lah. Nah ini proses adaptasi Mas itu awal-awal gimana nih melihat kondisi Jogja dan kondisi PSIM? Jujur waktu itu, ini jujurnya makanya cerita kan. Waktu pertama kali aku masuk, aku banyak ditegur juga sama anak-anak di PSIM yang manajemen lama, Z. Boleh manggilnya kan Z, lo kayaknya terlalu petenteng deh. Oh gitu ya? Aku nggak ngerasa. Tapi mungkin budaya Jakarta aku tak bawa. Ya aku bilang, sorry, aku kan maksudnya, sorry. Aku bilang gitu karena sorry, aku mungkin bawaannya kan petenteng. Jadi dulu gitu tuh di manajemen kita. Jadi kayak waktu Mas Atin, fotografer, waktu kan April juga kan memang selain teman kerja juga kita suka tukar pikiran. Kayak di Jogja nih lo harus beda nih gitu. Lo harus budaya di sini tuh kulonun. Oh gitu ya Tin. Mohon maaf ya Tin. Maksudnya aku bilang, sorry nih gua nggak belum tahu gitu ya. Iya, jadi kayak orang-orang kan mesti aku ya gitulah gitu. Jadi itu awalnya. Kalau ini non teknis ya maksudnya. Secara manajerial dan karakteristik aku harus aku ubah kalau di Jogja. Karena kita harus ya lo orang datang, orang baru, jangan sok-sokan lah biasa gitu. Dan aku menyadari mungkin walaupun aku nggak dengan sengaja ya, tapi itu berarti orang ngerasa aku gitu ya kan ujung-ujungnya kan bukan yang kita niatkan tapi kan yang orang rasakan kan yang jangan gitu karena kita nggak mau nyakitin orang apalagi aku orang baru gitu. Jadi itu sih, jadi aku di situ adaptasi juga terus itu sih mungkin kalau dulu aku lebih rajin datang latihan karena asisten manajer tuh. Aku dulu ada terus. Kalau sekarang kan ya oke lah, boleh lah, kita kan agak beda, boleh lah maksudnya agak tapi kan sekarang juga ada analis, kita kan juga pakai video cam terus, jadi kita bisa tetap pantau latihan tanpa harus datang gitu. Jadi tetap bisa bicara sama Coach Irwan. Dan sekarang kan juga Coach Irwan selalu diskusi lah. Mungkin tetap harus bilang diskusinya lebih enak yang sekarang juga, tetap enak sama Coach Irwan ini. Dia tetap tanya masukan, tetap tanya apa. Jadi aku tidak pernah intervensi pelatih, tapi diskusi itu ada itu sih. Iya, karena kita lihat, kita kan banyak memperhatikan manajemen tim lain ya Mas ya. Ini mohon maaf aja. Di PSIM ini mayoritas pucuk pimpinannya kan mohon maaf bukan orang Jogja gitu ya. Dan di bawah-bawahnya termasuk tim manajer dan sebagainya banyak yang juga yang dari luar Jogja ya. Tapi dari kacamata kami, dari kacamata saya terutama,
tim ini, manajemen ini dan perusahaan, saya bilangnya perusahaan lah, apa namanya pengurus ini ya, ini bisa sangat Jogja sekali gitu, memahami karakteristiknya orang-orang Jogja. Ini lama Mas untuk mempelajari itu. Betul. Jadi ya balik lagi sih ke tadi, musim pertama tuh masih banyak miss-nya sih kalau aku, masih banyak miss-nya sih. Jadi apa ya, masih banyak penyesuaian juga, dan waktu itu menurut aku sulit banget tuh musim pertama. Karena gini, Metalanta kan itu kan yang pemain podcast, ada Mas Ayono, ada Mas Dia Sangga, ada ya Purwaka, ada siapa, ada yang senior lah itu. Nah aku kan susah ya, maksudnya aku 24 tahun. Bocil lo ngapain? Nggak gitu juga sih, cuma maksudnya aku yang apa ya, nggak, kadang-kadang ya aku orang susah. Ya bagian mungkin kenapa tadi aku juga pakai skema yang pertama gitu. Jadi menurut aku mereka pemain top luar biasa, aku belajar dari mereka semua, tapi waktu itu memang kesulitan, aku agak sulit itu karena kesan pemain-pemain senior semua. Jadi dan mereka tuh luar biasa untuk kontrol timnya juga. Tapi memang untuk pribadi aku ya LSB sulit gitu. Karena ya mereka udah pemain senior, udah lalang buana, udah timnas juara Liga 1. Kayak aku kan kayak aku pun mau ngomong nggak apa ya, gimana bahasanya ya, nggak bisa gitu loh, kayak takut dalam arti kayak gue siapa gitu loh ngomong. Kayak kemarin kayak Maran Roken waktu kemarin abis perubahan pelatih, aku kan bilang Roken sini kan, aku berani ngomong gitu sebagai, walaupun dia lebih tua dari aku di Roken, Roken lebih tua dari aku loh, tapi aku bilang Ken, aku percaya loh kamu punya kualitas, ayo anggap ini lembaran baru, kita mulai lagi. Aku cuma ngomong satu, aku bangga sama kalian, aku bilang, kenapa? Roken itu kan cuma main 2 pertandingan atau 3 pertandingan yang sebelum perubahan itu. Tapi Roken tidak pernah latihan tuh malas aku lihat, nggak pernah. Normal aja. Ini pekerjaan gue, oke, gue main. Gue dipanggil, gue siap, rasanya gitu. Aku bilang, aku salut sama kamu, termasuk gue bilang, aku juga ngomong. Karena waktu itu kalau Roken kan baru, nah Gulam, aku ada beban moral di situ. Karena aku bilang sama Gulam, waktu itu Gulam banyak juga peminatnya dari musim lalu. Karena kan musim lalu tuh Gulam tuh inti kan zaman Coach K. Jadi aku mempertahankan kerangkanya. Aku bilang Gul, jadi intinya ya waktu kan nego-nego harga. Mungkin aku bisa bilang mungkin ada tim lain juga yang nego lebih, dan lebih harganya. Aku bilang Gul, ayolah Gul, percaya sama saya dan tuntaskan. Kamu main inti. Aku bilang gitu. Pas kenyataannya kan enggak. Bahkan bukan cuma cadangan, enggak main. Ya aku ada beban moral juga. Aku takutnya kan, aduh kok gue dengerin Razi ya, kan kayak gitu. Tapi Gulamnya sendiri gimana? Nah makanya Gulam mereka juga luar biasa sama tetep kayak kita ini luar biasa. Yang main nggak main, contoh kayak Gufron. Kalian bisa lihat semuanya itu. Role-nya dia kemarin lawan Deltras kalah. Aku pun nggak bisa bicara sama pemain kok. Aku merenung, mungkin aku salah itu caranya, tapi merenung, aku mungkin kecewa, bukan kecewa sama pemain, kecewa dengan kok gini sih gitu kan. Karena kita kemarin mau yang curi poin, tapi kita ketinggalan berapa kan? Ketinggalan 1-0 ya. 1-0 dulu. Jadi waktu itu mungkin aku juga salah. Aku masuk ruang ganti, ada kalau ruang ganti kan ada utamanya sama yang pelatih. Aku duduk ya gini. Bukan kecewa sama pemain, bukan, tapi kayak kok gini sih gitu kan. Momennya aja. Tiba-tiba Gufron masuk, ayo bangun gitu. Nah ini kan wah luar biasa, kasarnya itu tugasku itu mungkin ya. Tapi Gufron ini ya luar biasa gitu loh, peran dia, Pak Suni, Teddy, kan kalau aku ada 4 orang yang kuandalkan, Mas Yuki, Mas Teddy, Mas Gufron, sama Pak Suni. Ini selalu orang yang aku andalkan untuk tim, artinya di luar teknis ya, ini orang luar biasa ya, leadershipnya. Jadi 4 orang ini, jadi apa ya, mereka kayak kemarin lucu sampai mau angkat piala, jangan lo gimana ini ya kan kan bergilir kan, jadi pemain memang wah luar biasa kerjasama, jangan Gufron aja, Teddy aja, ya udah gua aja dah. Jadi memang akhirnya kan sama-sama, kan nggak ada sama-sama deh biar nggak berantem. Jadi itu sih yang aku salut. Jadi balik lagi tadi sih ya itu, jadi Gulam juga seperti itu gitu. Jadi waktu mungkin ada tim yang lebih besar, aku bilang aku ada apa ya? Ada keyakinan deh. Bukan apa sih namanya, nggak enak batin gitu. Oh gitu. Aduh kamu, aku mikir yang apa Gulam mikir soal aku gitu loh.
aku kerja sama Razi kok begini sih kan gitu. Coba kalau gue di timnya kan aku nggak tahu, ini kan bukan aku, dia bisa jadi tapi enggak apa-apa, saya komit, saya siap dan alhamdulillah terbayarkan gitu loh Gulam gitu. Makanya kemarin pun aku lihat Gulam sama Sugianto main luar biasa yang melawan PSMS, enak banget tuh mainnya tuh. Di sisi kiri kan Saku, Gulam sama Sugianto, tapi Gulam kan kena ankle diganti itu juga Sugianto sebelumnya juga jarang main ya. Lord itu Lord. Main top itu. Dia semangat terus loh kalau latihan itu sepedaan kayak gitu. Sugianto itu dia good. Di PSM itu greatest of all time ya. Nama memang apa ya? Lionel Yanto kan. Ini dia bercandaan kita dan dia paham. Jadi itu sih intinya semua pemain siap. Itu sih jadi ya. Wah luar biasa lah pemain musim ini, luar biasa. Kalau hubungan antara manajemen dengan supporter gimana? Karena kan sempat ada isu boykot ya nggak salah, karena tidak percayaan kayak transfer yang kan kok nggak ada transfer deh, kata mau Liga 1 gitu kan. Ini. Tapi kan ini udah terjawab ya sekarang. Nah itu gimana tuh seperti itu? Ya kalau soal itu kan baik lagi tadi ya keputusan tadi aku ya udah komit lah. Walaupun jujur ya, Cici tuh sempat ngomong. Cici bilang, Ras, ada waktu dia ngomong, Ras, aku ada nih budget nih buat belanja, tapi nggak banyak. Tapi menurut aku sih bisa dioptimalkan waktu itu. Tapi kamu terserah kamu gimana, gitu kan? Jadi kalau mau ngomong budget ada sebetulnya, disiapkan. Tapi ya pemainnya nggak ada gitu. Ya waktu itu sih aku malah nggak mikir pemainnya. Aku waktu itu mungkin start center back aku cari kan. Satu itu aja center back. Itu pun juga bukan karena waktu itu karena Teddy mikirnya. Cedera. Jadi bukan karena kita ngerasa butuh tambahan, bukan, tapi untuk gantinya Teddy atau karena kan center back kan kita center backnya cuma punya 4. Betul. Dengan kita kan kenapa cuma punya 4? Karena aku tahu Gigis bisa main stopper. Jadi banyak pemain kita tuh harus loh. Kita kan squadnya lean tuh aja kecil 30. 7-nya itu kan regulasi. Jadi sebetulnya kan kalau ngomong senior 30 kurang 7 squad kita itu. Nah, tapi ya kita ngambil pemain yang multi posisi. Gulam bisa main nomor 6, 8, 10. Rio bek kanan, bek kiri gelandang tahan, Gigi stopper. Ya kan? Irfan Ovu bisa main di sayap. Jadi ini kan kita mewah, dalam artian mewah itu gitu. Mungkin bukan mewah dalam harganya ya. Jadi waktu itu kan ya kita sepakat walaupun dikasih budget sama Cici, tapi aku ngobrol sama Pati, kita sepakat, kita percaya walaupun ini tidak populer lagi, tapi ya balik lagi kalau menurut aku kalau soal boykot itu ya buat itu kan kayak tetap pasti ada lah kayak ayolah coba di sedikit lagi, tapi gini loh, aku nggak bisa komentar itu kenapa, karena terlalu lama gitu loh. Contoh gini deh, aku supporter Arsenal waktu itu sebelum zaman Arteta sekarang nih, zaman Arsene Wenger ngomong apa aku juga nggak percaya, bener gak? Betul, iya. Bacot tuh kan gitu ngomongnya kan. Ujung-ujung kita kan zaman walaupun kita zaman Arteta kan kita nggak juara ya, belum juara, tapi kan at least ngejar City terus. Sekarang walaupun ya FA dapat lah ini, tapi kan waktu zaman yang Arsene Wenger kan itu lama tuh, kayaknya bisa 10 tahun atau berapa? Lebih itu. Ya maksudnya nggak ada apa-apa. Nah, asumsi Arsenal bikin gebrakan misalnya, gue mau begini, asumsi bener ini, asumsi memang bener disiapkan betul sama manajemen Arsenal waktu itu, ini kan jawabnya Arsenal ya. Tapi kan kita sebagai supporter kan, puisi lama kan gitu biasanya, karena memang bebannya ini sudah terlalu lama, makanya balik lagi aku memahami gitu. Ya kalau sedikit kayak menyayangkan, tapi balik lagi tadi, aku selalu jadikan supporter itu acuan, bukan sebagai untuk mengerin. Intinya aku cuma bilang gini, supporter itu sayang sama PSM. Dia sudah sayang sebelum aku lahir mungkin. Poinnya itu. Jadi mereka sayang banget sama PSM. Mereka cuma mau bilang, kau udah dikasih kepercayaan ini yang gak banyak orang punya, kau pakai benar-benar. Bahasanya gitu. Dan aku pegang itu gitu loh. Dan yakin aja gitu. Walaupun ya aku jujur gak mikir endingnya. Kayak, nanti kalau ini gagal aku bakal di ini. Enggak. Aku mikirnya ini pasti harus. Kayak aku mikir pribadi, aku yakin kalau ini gak gagal aku gak di PSM lagi. Aku mikir gitu. Itu sih. Aku bilang sama Cici gini kemarin, sorry ya. Jadi kan kalau aku bukan ya. Kalau misalnya manajemen kan kita kan kontrak. Tapi kontraknya manajemen itu beda. Kita tak tentu ya biasanya ya. Kalau misalnya bisa dikutus gitu ya. Jadi bukan bulanan sih maksudnya. Kalau pemain kan bulanan, ada termnya. Nah, kalau misalnya
Kalau misalnya manajemen kan nggak ada, jadi kasarnya ya karyawan kayak kita kerja di PLN, kerja di Iya, kayak karyawan tetap lah. iya karyawan tetap. Jadi kan ya kalau mau resign sendiri kan itu. Jadi tidak ada oh kamu harus perpanjang kontrak, nggak ada. Jadi kan waktu kan kita kan berarti kan Januari seperti tapi per tahun. Januari Desember. Nah, waktu udah dekat ke Desember nih, aku bilang sama Cici, ini kan Cici bilangnya kamu nih SCM buat musim depan. Aku bilang sama Cici, boleh nggak sampai Maret aja? Negonya gitu ya. Karena gini, bukannya aku nggak mau, tapi ya aku jadi jangan ngomongin politisi juga enak. Aku tapi bukan kayak orang yang bisa. Karena gini, aku awal musim pertama di PSIP kan memang nggak in charge bener lah. Tapi aku ada ngomong, kita Liga 1 gagal. Musim ini bener-bener aku yang pegang tanggung jawab penuh, aku sama Cici, sama pelatih dan teman. Aku ngomong juga di Tugu, kita Liga 1, ini juga nih paling sering nanya nih. Ya, udah siap nih headline ini, kalau gagal Razi bohong, udah siap, dia udah siap, ngapusi Razi kan. Nah tapi kan itu, ya aku bilang sama Cici, saya cuma satu Cici, saya nggak tega bohongin masyarakat lagi tahun depan, gitu lagi, saya nggak bisa. Maaf saya nggak bisa. Jadi tolong supaya kita sama-sama nggak selek sampai Maret aja. Itu bahasanya. Bukan saya nyerah. Ya sekarang saya juga mau di PSM terus kan, masa udah ada kita ditinggal juga jangan lah kan gitu. Tapi kan poinnya pada saat itu poinnya bukan itu, poinnya adalah apa ya? Saya nggak bisa Mas mikirin kayak kalau ini gagal, saya harus dan selalu kalau Liga 2 itu kan September dan itu bertepatan dengan ulang tahun PSIM. Jadi kan pasti tanya harapannya apa buat PSIM? Jawabannya apa? Liga 1. Kan kayak gitu. Aku nggak bisa bukan bohong sih, tapi apa ya, nembar janji lagi. Aku nggak, gimana ya ngomongnya, nggak bisa jahat aku. Dan itu nggak main-main loh yang kita pegang omongannya. Jadi aku waktu bilang sama Cici, bahasanya udah, aku nggak bilang aku akan keluar ya, tapi ya secara implisit Cici udah ngerti bahwa ini kalau gagal aku nggak akan bisa di PSIM. Kalau Cici aku nggak tahu ya, tapi ini aku nggak bisa. Cici ini kan yang dia di PSM sudah hampir 7 tahun. Iya. Walaupun jadi dirut baru 2 tahun. Saya ngeliat dia kalau misalnya gagal kalah tuh, kadang-kadang masuk rumah sakit tuh. Iya, dia memang kepikiran terus dia. Pikiran terus. Nah, kalau kamu misalnya ada kritik dari PSM paling ini separah apa sih stresnya atau downnya itu? Paling down sih matiin komen. Kadang-kadang ini. Iya, Instagramnya notifnya aku matiin. Itu sih. Tapi kalau down sih apa ya? Enggak, titik terdown sih enggak sih. Cuman nggak bisa tidur pasti. Jadi kadang-kadang tuh gini, aku tuh kalau ada ide pengen tuntas. Jadi kadang-kadang tuh masa kocewan kayak anakku lagi tidur nih. Mikirin misalnya, kayak Rio cocok nih kalau gini. Gitu kan. Misalnya gitu contoh. Jam 2 pagi tadi kita telepon langsung. Coach, besok bos kan gitu. Udah mau sekarang aja nih gitu kan. Jadi kan kayak kadang-kadang jadi gitu sih. Jadi kalau ada kemikiran kayak gitu pengen langsung tuntas gitu. Jadi makanya coach ya ini pelatih ini ngadepin aku luar biasa lah. Karena gini, buat aku nggak tahu ini mungkin di sepak bola ya. Kalau di kerjaan kayak yang media ya. Gini, contoh gini. Ini pengalaman saya belajar tahun ini. Kalau musim lalu belum dapat dipelajari ini. Aku suka ada grup pelatih. Coach, kita meeting jam 2. Rapat nih, habis latihan di sana atau apa? Kumpul di mes. 1000% nggak ada gunanya. Karena itu formal bos, gitu bahasanya. Iya. Justru kita ngopi. Dapat baru ide itu gitu. Di situ. Itu yang isinya PSIM. Jadi memang kayak gitu. sejak sekarang nggak ada tuh kita coach meeting nggak ada. Malam tampak rumah tiduran di coach gini ya bos. Itu. Jadi di situ. Jadi aku nggak tahu ya. Ide-ide itu muncul di situ. Yang kita nggak nyangka ya. Nggak nyangka. Kita ngopi makan sate, sambil makan sate. Kayaknya ini bagus ya gitu. Contoh soal pemain juga gitu. Misalnya apa nih gitu. Jadi soal karena bodohan pelatih itu kan luar biasa tuh diskusinya. Apa ya? Soal siapa yang main. Aku kalau penentuan line up tuh jarang ikut sih sebenarnya. Aku cuman coach kabari saya kalau sudah final. Sudah final gitu ya. Terus kadang aku tanyakan, kenapa coach ini? Oh karena ini. Oke gitu. Aku cuma mau tahu alasannya gitu. Karena balik lagi, aku tidak bisa ngomong lebih. Karena aku kan, ya balik lagi, aku tidak datang latihan banyak. Walaupun aku nonton terus ya, tapi kan nggak bisa gitu. Tetap off the ball movement-nya kan banyak. Dan aku cuma datang pegang bola. Kalau yang nggak pegang bola kan dia lebih tahu lah. Jadi itu pelajaran banget sih buat aku.
aku dulu kan suka, coach kita meeting jam 2 ya. Nah coach itu kan kayak datang kan kayak mau diapain nih gua nih kan gitu kan. Kan rasanya jadi kayak padahal emang cuma mau rapat aja, tapi kan ngerasa kayak kesannya sangat formal kan. kesannya kayak ini mau dikat apa gitu. sih ya kan? Ya kan? Aku mau diwarain apa? Wah. Tapi setelahnya jadi banyak kan kita kayak ngopi yuk coach. Makan. Jadi nggak kita atur gitu. Ide-ide itu muncul dan sama pelatih ini kan iya juga ya kan, momen-momen iya juga tuh banyak. Momen iya juga ya, itu banyak di situ. Berarti hubungan manajemen dan pelatih sangat bonding banget. Ya kalau sekarang sih yang ya maksudnya lebih inilah. Karena mungkin bukan yang sama Coach Eto, cuma kan mungkin karakter Coach Eto yang lebih agak dingin gitu ya. Mungkin Coach Eto kan agak pendiam. Jadi mungkin kalau misalnya nggak dekat juga enggak Anak rumahan lah. Cuman mungkin bukan nggak dekat sih, tapi lebih ke dekat tapi mungkin barriernya atau batasannya kalau sama pelatih ini lebih kita bisa kata-katain satu sama lain kan? Bisa keseru-keseruan. Iya bisa kata-katain satu sama lain. Terus coach kan juga bercandain aku ini diri kan gitu kan. Jadi itu sih. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik.